Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini selalu bersyukur kehadirat Allah. Setiap saat bersyukurlah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini amat sangat banyak sekali, luar biasa, dihitung tidak terhitung. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Sebelum diciptakan oleh Allah disiapkan langit bumi seisinya untuk manusia. Fasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami siapkan apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit untuk manusia. Hanya supaya manusia kenal sama Allah. Saya kenal kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kita di dunia ini tahu bahwa listrik bayar, air bayar, apa saja bayar. Tapi Allah ngasih lampu matahari yang demikian indahnya nggak bayar. Allah kasih angin nggak bayar, apa aja nggak bayar, air nggak bayar, ada di mana-mana. Imbal baliknya supaya kita sujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, kecuali untuk ibadah, sujud kepada Allah. Sebenarnya kalau kita sadar demikian rupa, maka kita ini nikmat hidup ini. Tapi Allah juga berfirman bahwa hidup ini banyak godaan. Godaan dunia ini besar. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan orang kafir di mana saja. Mereka Allah kasih apa saja, tapi lupa dengan yang memberi. Sama manusia, sama ijazahnya, sama dokternya, sama santrinya, nasibnya enggak sama. Karena apa? Itu kita hidup ini serba enggak tahu. Subhanallah. Sama-sama pejabatnya, nasibnya enggak sama. Sama-sama satu bapak ibunya, nasibnya enggak sama. Apapun juga kebesaran Allah. Manusia diciptakan sekian miliar jumlahnya, jari-jarinya tidak ada yang sama. Di tangan kita ini sudah tertulis nasib kita, rezeki kita, mati kita, semuanya sudah sama. Tapi kadang-kadang orang manusia lupa bahwa hidup ini kayaknya lupa. Baru nanti kalau mati sadar, oh iya ya, Allah kasih umur itu hanya terbatas, nggak tahu berapa tahun, kita nggak tahu. Kalau boleh minta, mesti kita minta yang enak, yang panjang. Tapi tidak demikian rupa. Hidup ini supaya kita berbuat baik.
Jangan bosan berbuat baik, jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti membela kebenaran, jangan membela atasan kita Gusti Allah. Enak hidup ini. Kalau kita hanya mengandalkan atasan kita pensiun, atas sudah lain lagi, pensiun sudah lain lagi, semuanya akan berubah. Ketika dia jadi direktur, punya hajatan, waduh yang datang banyak. Saat dia nggak jadi direktur, punya hajatan, yang datang terbatas. Itu contoh konkret. Maka manusia dihormati karena jabatannya, karena kekayaannya. Subhanallah. Maka hidup ini kita harus tahu. Tadi ayat Quran yang saya bacakan surah Ta'ala, qad aflaha man tazakka. Telah berbahagia, beruntung orang yang membersihkan diri. Artinya hidup ini sesuai dengan firman Allah. Ya Allah, supaya kita ini orang bahagia, membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Selalu ingat nama Allah dan selalu kita sholat, melaksanakan pendekatan kepada Allah. Tapi Allah juga melanjutkan, bal tusirunal hayatad dunya. Tapi kamu mengutamakan kehidupan dunia. Allah melanjutkan, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih lama dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhbil ula. Ini sudah tertulis di lembaran-lembaran yang pertama. Lembaran apa? Suhub Ibrahim wa Musa. Maka saya ingin mengurai, manusia semuanya ingin bahagia, tapi dia lupa kepada yang menciptakan, lupa yang memberi. Maka kita jangan sampai lupa. Diingatkan oleh Allah paling tidak seminggu sekali, Jumat sekali, dengarkan nasihat, ikuti nasihat dari Al-Quran. Jangan dari omongan sekedar bukan manusia, dari Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah mengatakan pasti benarnya, maka untuk hidup yang bahagia itu bagaimana? Hati kita supaya tenang, hati kita supaya enggak ada yang jelek, hati kita jangan suudzon kepada orang. Maka sebagian orang mengatakan kunci hidup bahagia, ketenangan jiwa itu, satu, jangan membenci orang. Dua, jangan mengeluh. Hidup ini jangan mengeluh. Kurang ini, kurang gaji, kurang uang, kurang ini. Yang ketiga, hidup ini harus sederhana. Jangan berlebihan, melampaui kemampuan batasnya, nanti akan sedih. Kemudian yang keempat, harus berbaik sangka, jangan buruk sangka. Tapi kalau jiwa kita bersih, kita bisa. Kalau jiwa kita yang nggak pas, jiwa kita kotor, melihat segala sesuatu dia gemetar. Maaf, orang katakanlah berbuat jahat, pencuri, wah itu jangan-jangan mencari saya. Apalagi di belakang sana ada orang yang sudah tahu saya itu di polisi, itu mau mencari saya. Jadi sudah berburuk sangka, jangan berburuk sangka. Tapi manusia sekarang heran. Saya punya dosen ketika S2 di Azhar. Zaman sekarang ini orang berbuat dosa itu dia bisa nutupinya dengan pura-pura. Kucing saja berbuat salah, dia tahu. Kasih contoh, kalau nggak percaya letakkan makanan ikan asin di piring, kemudian kamu sembunyi. Kalau kucingnya dia ngambil, kamu bawain tongkat, lidi, sulak dan sebagainya. Woi jangan, dia lari dia, karena dia merasa salah, mencuri. Kalau ketemu lagi, kamu gini kan, dengan lidi, dengan sapu tangan, dengan tongkat, dia lari lagi.
merasa dia berdosa. Tapi kucing yang dia tidak nyolong, kamu gini kan, dia nggak takut karena dia nggak merasa salah. Tapi orang sekarang nyolong uang negara banyak, nggak bersalah, seakan-akan nggak bersalah, tapi dalam hatinya mesti akan merasa, oh iya saya salah. Maka manusia ini kadang-kadang merasa nggak bersalah, padahal dia banyak salahnya. Maka supaya kita bahagia, jangan sampai kita buruk sangka, jangan kita merasa paling benar, harus berbaik sangka. Supaya kita berbahagia lagi, murah senyum, jangan terlalu cemberut. Kata Rasulullah, wa tabassumuka fi wajhika shadaqah. Senyum di roman mukamu adalah sedekah. Ya tentunya kalau kita yang kenal. Kalau kita nggak kenal, senyum saja, wah orang itu nggak 100% tuh, mungkin 99%. Mungkin dia akan mengatakan demikian rupa. Kemudian supaya kita senang, hati kita suka memberi apa saja, jangan pelit. Hidup ini kaya kayak apa, nanti kekayaannya nggak akan dibawa. Meninggal dunia tinggal amal solehnya yang akan dibawa. Kemudian dia selalu berdoa dengan tulus, selalu ingat kepada pencipta. Kadang-kadang orang lupa dengan yang mencipta. Lain eksperimen orang dokter yang nyontek dengan bismillahirrahmanirrahim, ingat dengan Allah, dengan tanpa bismillah akan lain. Dokter yang tahajud dengan orang yang tidak akan lain. Subhanallah, sama-sama obatnya, hasilnya nggak sama. Maka berdoa ini penting. Kemudian dia tidak dengki, tidak iri pada orang. Allah sudah kasih takar sendiri-sendiri. Kita wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Sudah dikasih takaran sendiri. Zaman Nabi Musa itu orang, wah, selalu dipanggul enak ya. Kalau saya kayak gitu kan enak ya. Ada orang ahli ilmu, jangan, nggak enak. Akhirnya didekati orang itu, saya nggak bisa jalan kecuali dipanggul. Kalau kamu mau jadi saya boleh. Saya memang kaya, nyuruh orang bisa memberi, tapi saya nggak bisa jalan. Subhanallah, dia baru bersyukur. Maka sering saya katakan bersyukur itu apa? Nikmat itu apa? Nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Sekali lagi, nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Tu'arafun ni'matu 'inda fuqdaniha. Nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Ketika masih sehat, kita enggak merasakan nikmat. Tapi kalau sudah sakit baru merasakan, ya Allah, saya nggak bisa berjalan ke masjid, saya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Subhanallah. Maka nikmat ini jangan disangat terus akan milik kita, tidak. Nikmat ini akan terbatas. Nikmat apa aja, sampai nikmat umur pun terbatas. Allah akan cabut, kita nggak tahu. Keserba tidak tahuan kita ini banyak hal. Kita dulu ke alam lauhil mahfuz kita nggak tahu. Alam kandungan ibunya kita nggak tahu. Yang tahu alam dunia ini aja. Nanti alam selanjutnya, alam kubur, kita nggak tahu. Subhanallah, alam kubur itu kayak apa? Yang jelas secara fisik kubur itu gelap, kubur itu sendiri, kubur itu menakutkan, kubur itu tempatnya kalah jengking. Binatang-binatang yang menggigiti kita semuanya macam-macam. Subhanallah. Tapi kalau orang yang soleh suka baca Quran, kuburnya akan terang, bahkan akan diluaskan kuburannya, masih banyak lagi. Maha suci Allah. Maka mari kita beribadah, beramal soleh untuk masa depan kita sendiri. Maka kita jangan dengki pada orang.
Yang kesembilan, kita mudah memaafkan. Kalau ada orang salah, ya saya maafkan. Indah, jangan membawa dendam dalam hati. Orang kalau dendam dalam hati akan timbul penyakit. Yang terakhir, hindari permusuhan. Jangan sampai ada permusuhan dengan orang yang lain. Maka itulah qad aflaha man tazakka, telah beruntung, telah bahagia orang membersihkan diri. Wa dzakara isma rabbih wa shalla, dan diingat kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Sekarang ini banyak disibukkan dengan dunia, lupa kepada Allah. Kita diteriaki oleh Allah, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, pekerjaan kita belum selesai. Tidak, selesaikan dulu. Salat dulu baru nanti selesaikan kerjaan. Subhanallah. Orang yang dilupakan inilah cukup menyedihkan. Orang yang ingat itu orang yang beruntung. Maka kita harus selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah kapan saja, di mana saja. Kita hidup ini terbatas. Jangan menyangka hidup ini kita terus hidup, pangkat terus, rezeki terus. Tidak. Berapa banyak orang yang kaya, habis. Berapa banyak orang yang pangkat, turun. Berapa banyak orang yang sehat, sakit. Kebalikannya terus. Hidup ini selalu demikian rupa. Hidup ini oleh Allah dibikin demikian rupa. Ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat, ada gelap, ada terang. Itu ambil pelajaran kita. Tetapi kata Allah, bal tusirunal hayatad dunya, tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia. Maka jangan sampai mengutamakan kehidupan dunia, dicari semampunya, ditumpuk-tumpuk yang banyak, nggak pernah diinfakkan, nggak pernah sedekah, zakat, nyesal tidak ada ujung pangkalnya. Allah mengungkapkan dalam surat Munafikin, Allah akhartani ila ajarin qarib, ya Allah undurkanlah saya sebentar saja, seminggu saja, sebulan saja. Kata Allah, nggak bisa. Aku minas sholihin, kalau saya hidup, fa'asaddaq wa aku minas sholihin, saya akan sedekah dan jadi orang soleh. Subhanallah, kenapa sedekah? Bukan fa'usolli, fa'akra'ul Quran, fa'akhidju, tidak. Haji atau baca Quran atau puasa, tidak. Wa'asaddaq, saya akan sedekah dan jadi orang soleh. Maka kita ini, hidup ini, alhamdulillah Allah peringatkan, Allah jadikan kita, Allah beri tuntunan hidup supaya kita hidup bahagia. Tinggal mau atau tidak mau. Maka istilahnya matter of choice, masalah pilihan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami tunjukkan dua jalan, imma mau atau tidak mau, kafir atau iman. Hidup ini masalah pilihan. Mudah-mudahan kita semuanya orang yang dibahagia dunia dan akhirat, amin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, amin. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa-doa kita, amin. Ya Allah, ya Allah, ya kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang bahagia dunia dan akhirat, ya Allah. Mudahkanlah semua kesulitan kami, ya Allah. Sesungguhnya memudahkan yang sulit bagimu sangat mudah, ya Allah. Allah mansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين الفلسطينيين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين الإندونيسيين وأهلك الكفرة والمشركين والصيريين والظالمين والمنافقين والخائنين والكاذبين. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إن أحسن الكلام كلام الله الملك المنان وبقوله يهتدي المهتدون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.